pertama kali saya mengucapkan terima kasih dan tentu saja kita akan menyimak langsung karena waktu kita nggak terlalu banyak sampai maksimal 1,5 jam mulai dari sekarang dan mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang akan tetap dilaksanakan secara rutin dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan teman-teman muda yang akan menggawangi kegiatan kafah di era kepemimpinan yang baru ini mudah-mudahan terus diberikan semangat, terus diberikan apa namanya energi untuk terus menghidupkan, menguri-uri tradisi pesantren yang menguri-uri tradisi untuk menghidupkan khasanah keislaman di masa yang akan datang. Terima kasih. Sebagai sambutan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Tabib atas sambutan dan arahan serta pesan kepada kami semua selaku pengurus Kafah Jabodetabek. Semoga apa yang sudah didoakan semua kembali kepada kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kita melanjutkan kegiatan talk show kita, mungkin lebih baiknya kita buka acara pada sore hari dengan umul kitab. Kita buka dengan umul kitab dengan harapan apa yang kita lakukan pada sore hari ini memberikan keberkahan kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, selanjutnya untuk bersingkat waktu karena waktu kita juga tidak banyak, maksimal 1,5 jam tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Kafah. Langsung saja kita dengarkan dan kita simak penjelasan talk show pada sore hari ini, yaitu dengan tema masa depan Islam politik di era pemerintah baru oleh Bapak Dr. Khalid Seroji. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ba'du. Sadatanal kiram wa ulama annal izza khususon senior saya Bapak Dr. Tabib Asyari. Kalau nggak salah beliau itu kamar 11B kalau nggak salah. Saya kamar 10A. Jadi beliau kamarnya di atas saya. Saya sanawiyah, beliau aliyah, kalau nggak salah begitu. Jadi beliau senior saya. Alhamdulillah pada sore hari ini saya berkesempatan untuk muwajahah dalam rangka membahas isu yang saya ini sebenarnya bukan ahlinya. Tapi saya nggak tahu kenapa saya diminta untuk mengisi materi ini. Karena mungkin sebenarnya bukan materinya, tetapi yang penting kumpul-kumpulnya ada aktivitas menandai kepemimpinan baru di bawah Kang Tobib. Mudah-mudahan Kafah Jabodetabek ini lebih menggeliat lagi di bawah kepemimpinan beliau. Amin, amin, amin. Saya diminta untuk mengisi masa depan arah politik Islam pas di era pemerintahan baru. Saya tidak ingin memulai ini dengan analisis politik koran itu, karena saya bukan pengamat politik, saya juga tidak punya riset-riset di bidang politik. Karena itu saya ingin memulai diskusi ini dengan menggali turos tentang wawasan politik di dalam Islam, di dalam sumber-sumber yang sering kita jadikan rujukan. Karena bagaimanapun politik ini tidak bisa dilepaskan dari norma-norma, tata nilai, dan praktik bahkan sejarah keberagamaan kita. Kalau kita gali baik dari norma yang primer ya, ataupun dari praktik Rasulullah, itu sangat bersinggungan dengan aktivitas politik. Itu bahkan ada syariat Islam itu yang sangat bergantung, ya sangat bergantung dari keputusan politik oleh otoritas politik. Kalau kita sholat mungkin kita tidak terlalu bergantung kepada otoritas politik. Tapi begitu kita zakat itu sebenarnya ada
otoritas politik yang diperlukan, karena ayatnya itu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Kalau khudz itu berarti amarnya itu kepada amil, ya. Ada pihak otoritas yang diberikan wewenang untuk memungut, bahkan kadang secara paksa, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu memerangi orang yang memisahkan kewajiban sholat dengan zakat. Karena mungkin sebagian orang itu, karena kalau kita belajar Ummul Quran, khudz itu khitabnya itu mufrad. Jadi perintahnya itu hanya untuk Nabi. Ambillah wahai Muhammad sodakotan zakat tutahhirum yang bisa menyucikan mereka. Sehingga begitu Rasulullah wafat, itu dianggap perintah itu tidak berlaku. Padahal nanti kita akan tahu bahwa kadang di dalam Al-Quran itu ada sirotnya itu khos, tapi maknanya adalah am. Jadi al-khos yuradu bil am. Ya, perintahnya khusus tapi maksudnya adalah umum. Begitu juga dengan misalnya penentuan awal Ramadan, ya, penentuan Syawal, awal Ramadan dan Idul Adha, hari-hari besar kita itu juga sebenarnya membutuhkan aktivitas politik. Aktivitas dari otoritas politik atau keputusan politik. Karena itu misalnya kalau kita lihat perbedaan kemarin, ya, penentuan awal Ramadan itu Muhammadiyah lebih maju sehari ketimbang keputusan pemerintah. Itu sebenarnya perbedaan itu sudah pernah terjadi, tetapi sedikit beda konteksnya. Kalau dulu itu perbedaannya terjadi karena matlak, ya, karena perbedaan geografis. Karena adanya perbedaan geografis, kemungkinan terjadinya perbedaan kemunculan hilal. Itu dulu pernah diceritakan pada era Sayyidina Utsman, Ummul Fadl, ini Ummul Fadl itu bibi tirinya Rasulullah karena beliau ini adalah istrinya Sayyid Abbas, itu mengutus pembantunya Abdullah bin Abbas, namanya Quraib bin Abi Musa. Diutus ke Syam dan kemudian ternyata di Syam itu karena hilal muncul di malam Jumat, mereka start puasa itu hari Jumat. Begitu dikonfirmasi setelah pulang ke Madinah, ternyata penduduk Madinah itu baru melihat hilal itu hari Sabtu. Kemudian Quraib ini menarik sekali. Menurut saya beliau mengucapkan sesuatu yang kita bisa simpulkan dalam konteks kajian ini, perlunya otoritas politik. Misalnya beliau mengatakan awala naktafi biru'yati Muawiyah wa somihi. Wahai Abdullah bin Abbas, apakah tidak cukup dengan keputusan puasanya Muawiyah? Kata Abdullah bin Abbas, la hakadza amarona Rasulullah. Jadi yang kita kutip di sini adalah keputusan mulai puasanya oleh Muawiyah. Dan Muawiyah pada saat itu adalah gubernur di wilayah Syam, yang sekarang ini Suriah. Jadi penentuan awal bulan, ya, awal bulan itu, awal Ramadan, awal Syawal, itu juga membutuhkan otoritas politik. Begitu juga keputusan awal puasa, awal Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah mengatakan wa fitrukum yauma tuftirun wa adhahikum yauma tudhahun wa adhakum yauma tudhahun. Hari fitri kalian itu hari fitri yang kalian putuskan sebagai Idul Fitri. Idul Adha kalian itu yang kalian putuskan sebagai Idul Adha. Nah, keputusannya oleh siapa? Tentu saja oleh otoritas politik. Karena itu di luar adanya perbedaan itu, kita bisa saja menggunakan kaidah qatul hakim yarfa'ul khilaf, perbedaan hakim itu meniadakan, keputusan hakim itu meniadakan perbedaan, tetapi ini juga tidak bisa diaplikasikan secara 100%, karena faktanya kita ini bukan daulah Islamiyah. Kita misalnya sekarang ini bisa saja menggunakan kaidah itu, orang NU menggunakan qatul hakim yarfa'ul khilaf karena menteri agamanya NU. Otoritas politik itu NU. Coba kita bayangkan, karena dulu kita juga pernah mengalami ketika menteri agamanya Tarmizi Tahir, NU itu kadang berbeda loh, penentuan awal Idul Fitrinya. Kita dulu pernah mengalami ketika tiba-tiba baru ada telegram, ya, jam 3 karena belum ada WA, telegram masuk jam 3 dini hari. Padahal waktu itu kita bersiap sahur, kiai-kiai itu sudah dengan jaringan struktur di bawah itu langsung diumumkan bahwa PBNU memutuskan hari puasanya hari ini. Pada saat itu kita fitrah,
Ya, pada saat itu jam 3 dini hari itu mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga menurut saya tentu saja ketentuan di dalam kaidah fikih ini tidak bisa ditelan 100% atau mentah-mentah, karena toh NKRI berdasarkan Pancasila ini bukan daulah Islamiyah dalam pengertian klasik ya, tapi kita ini Darul Islam, daerah yang dihuni umat Islam bersama non-Muslim dalam konteks muwadaah ya, dalam konteks dalam konteks perjanjian kebangsaan. Tapi yang ingin saya ambil saripatnya adalah bahwa ada banyak sekali di dalam ajaran Islam itu sendiri diperlukan otoritas politik. Ya, begitu juga di dalam misalnya kita memutuskan untuk jihad, itu juga perlu otoritas politik. Tidak bisa jihad itu dilakukan secara partikelir. Misalnya kita bikin ormas kemudian mengeluarkan sendiri resolusi jihad. Kalau kita baca resolusi jihadnya Hadratus Syekh, itu juga beliau menunggu keputusan otoritas politik Bung Karno untuk menetapkan perang. Jadi NU itu hanya sekedar ikhbar terkait dengan resolusi jihad. Tapi keputusan adanya jihad itu tetap oleh otoritas politik. Kalau di dalam Al-Quran itu diceritakan itu ada ulama ya, ada yang bilang nabi, tapi mayoritas ulama bilang nabi ya, meskipun bukan nabi yang sering populer ya, namanya Nabi Samuel ya. Samuel bin Bal atau Syam'un ya, dalam istilah barat itu Samson. Beliau ini otoritas agama, beliau ini hakim, tapi bukan otoritas politik. Ketika Bani Israel itu perlu pemimpin untuk melakukan jihad fisabilillah, mereka minta kepada Nabi Samuel itu agar ditunjuk raja sebagai otoritas politik untuk menetapkan perang. Sehingga ayatnya itu alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa id qalu linabiyyillah mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tolong utus kepada kami seorang raja yang bersama dia itu kita akan jihad fi sabilillah. Karena itu di dalam kitab-kitab fikih yang kita pelajari itu juga keputusan soal jihad itu oleh otoritas politik, bukan oleh ulama, tetapi oleh pemimpin politik. Begitu juga ketika kita melihat perjuangan Rasulullah SAW, meskipun beliau ini misi utamanya adalah menegakkan, menyempurnakan moral dan akhlak, tetapi juga tidak bisa lepas dari aktivitas politik. Beliau memimpin perang, beliau memimpin komunitas politik yang disatukan oleh konstitusi bersama yang namanya Sohifah Madinah, yang menaungi seluruh kelompok, dan beliau bertindak sebagai pemimpin politik. Meskipun status beliau, apakah hanya nabi saja, atau beliau sekaligus raja, akan menjadi perdebatan ila yaumil qiyamah. Kalau di dalam khazanah Islam, kita mengenal nabi-nabi yang sekaligus raja. Seperti misalnya Nabi Dawud, itu nabi sekaligus raja. Nabi Sulaiman, nabi sekaligus raja. Saul ya, Saul ini ada yang bilang nabi, ada yang bilang sekedar raja saja. Yang di Al-Quran itu disebut dengan Tolut itu, Saul ya. Itu raja pertama di dalam tradisi Bani Israel. Tapi ada juga nabi yang hanya nabi saja, tidak raja. Seperti misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi imam, tetapi imam di situ bukan otoritas politik. Beliau ini hanya otoritas moral. Karena waktu itu ada otoritas politik yang dilawan oleh Nabi Ibrahim namanya Namrud. Ada juga seperti Nabi Musa, beliau juga tradisinya seperti Nabi Ibrahim. Beliau otoritas moral, otoritas agama yang melawan penguasa politik yang namanya Firaun. Ada juga Nabi, beliau tidak melawan otoritas politik, ya, karena beliau cenderung untuk menjaga jarak dengan otoritas politik, namanya Nabi Isa alaihissalam. Beliau bahkan kemudian dipersekusi oleh otoritas politik dalam sebuah tragedi yang cara baca Islam dengan Nasrani itu berbeda. Nah sekarang kalau kita ajukan pertanyaan, jawabannya akan menjadi tema perdebatan, bahkan tidak akan selesai meskipun ada 1000 disertasi. Nabi Muhammad itu nabi saja atau sekaligus raja? Kalau raja, kita pernah mengenal di dalam tradisi Al-Quran itu nabi yang sekaligus raja. Nabi Sulaiman itu nabi sekaligus raja.
Nabi Daud itu nabi sekaligus raja. Atau nabi yang bukan raja tapi terlibat dalam otoritas politik, seperti Nabi Yusuf. Bahkan beliau minta mandat untuk mengemban amanat politik. Qala ja'alni ala khazailil ardi inni hafidhun alim. Nabi Sulaiman juga meminta otoritas politik. Qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ini yang kemarin sempat dikutip oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari bahwa boleh untuk merebut ya atau meminta jabatan politik. Dalilnya itu qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu doanya Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar diberi kekuasaan yang tidak ada padanannya setelah itu. Jadi kekuasaan Nabi Sulaiman itu tidak hanya terkait dengan bangsa manusia, tetapi juga dengan bangsa jin dan binatang. Dan Nabi Muhammad ini statusnya apa? Makanya selalu ada perdebatan. Ada orang seperti Ali Abdul Razik yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu hanya pengemban misi moral. Beliau sama sekali bukan pemimpin politik. Kalaupun beliau memimpin komunitas politik, itu sifatnya insidental. Karena itu beliau ya hanya sekedar menjalankan aktivitas publik tapi tidak bisa disebut sebagai aktivitas politik. Nah, ini Ali Abdul Razik ini sangat kontroversial karena tradisi sekularisasi yang memisahkan agama dengan politik itu kira-kira ya di era modern itu dimulai dari Ali Abdul Razik. Kemudian ada juga sebaliknya, kutub yang ekstrim ya, seberangnya itu namanya Al-Maududi ya, itu yang menganggap, dan kelompok-kelompok inilah ya, kelompok-kelompok Islam fundamentalis itu yang menganggap bahwa al-Islam huwa ad-din wa daulah. Islam itu agama sekaligus negara. Dan dari perdebatan yang tidak akan pernah selesai ini, kesimpulannya adalah ya kita mengikuti tradisi ulama ulama abad pertengahan ya, para juris klasik yang membuat sintesis atau jalan tengah bahwa Islam itu memang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas politik, tetapi Islam tidak identik dengan politik. Karena apa? Islam itu bisa jalan dengan politik atau tanpa otoritas politik. Buktinya apa? Rasulullah sendiri itu kadang ya mengidentifikasi sebuah masyarakat. Dia itu masyarakat dengan kategori dia itu Darul Islam atau Darul Kufri, itu tidak bersandar kepada adanya kepemimpinan politik. Misalnya beliau bersabda begini, ini di Sunan Tirmidzi, "Idza ra'aitum masjidan aw sami'tum muadzinan fala taqtulu ahadan." Jika engkau melihat ya masih berdiri sebuah masjid atau kalian masih mendengar gema suara adzan, fala taqtulu ahadan, jangan kalian membunuh orang ya, menumpahkan darah di situ. Artinya status daerah itu sebagai Darul Islam yang haram menumpahkan darah di situ. Padahal di situ indikatornya itu hanya ada gema suara adzan. Hanya ada orang sholat. Pokoknya di situ asal masih ada orang sholat, meskipun pemimpinnya bukan pemimpin Islam, tetapi masih membiarkan umat Islam itu untuk melaksanakan sholat, itu lidari kahukmi diyar Islam. Daerah tersebut itu berlaku seperti Darul Islam. Ini pernah terjadi di Indonesia, dan kemudian di dalam muktamar yang ke-11 kalau nggak salah ya, tahun 1935 di Banjarmasin, Nahdlatul Ulama memutuskan teritori yang saat itu dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai Darul Islam. Karena apa? Umat Islam masih bisa melaksanakan syariat Islam walau kana juz'iyah, meskipun dia hanya sebagian saja. Umat Islam pada saat itu masih bisa melaksanakan hukum-hukum muamalah berdasarkan Islam, waris secara Islam. Kemudian otoritas kolonial juga tidak melarang umat Islam untuk melaksanakan sholat. Dan bahkan mereka memfasilitasi pelaksanaan syariat Islam. Contohnya apa? Ibadah haji. Pemerintah kolonial meskipun orientasinya tentu saja komersial, tetapi tidak melarang penggunaan ya, kapal-kapal asing untuk masuk dan menjemput jamaah haji di Indonesia. Artinya apa? Meskipun pemerintahannya bukan pemerintah Islam,
tetapi tidak melarang umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam. Meskipun sebagian itu sudah disebut sebagai Darul Islam. Dan waktu itu ya Hindia Belanda, daerah Betawi dan Jawa yang masih ada sisa-sisa syariat Islam, meskipun pemimpinnya itu kafir, tetap tergolong sebagai Darul Islam. Artinya apa? Tidak boleh menggulirkan, menggelorakan peperangan atas nama jihad fisabilillah selagi pemimpin politik itu tidak melarang umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam. Pertanyaannya, kenapa waktu itu ada resolusi jihad? Nah, itu konteksnya Indonesia sudah proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka mau menjajah lagi. Wajib hukumnya bagi umat Islam untuk mempertahankan daerahnya itu dalam radius masa Fatul Qasri. Meskipun harus kita tegaskan kembali bahwa resolusi jihad NU itu sekedar ikhbar ya, sekedar ikhbar, karena keputusannya itu tetap menunggu dari otoritas politik Bung Karno yang pada saat yang nanti akan diberikan gelar Waliyul Amri Az-Dzururi Bisyauka pada tahun 1953. Jadi sekali lagi ada syariat-syariat Islam yang memang perlu otoritas negara, tapi tidak semua syariat Islam itu bergantung kepada negara. Ya, kita puasa, penentuan awal puasa oleh isbat ya, sehingga saya tetap mendukung adanya isbat, meskipun tetap harus diakomodasi untuk orang-orang yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Tapi meskipun tidak setuju, tidak mengabaikan kebutuhan untuk isbat. Pemerintah menentukan bahwa kemudian ada yang berbeda, nggak ada masalah, karena kita ini bukan daulah Islamiyah. Tetapi sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, tetap pemerintah perlu menetapkan. Tapi keputusannya itu tidak mengikat mutlak, tapi mengikat terbatas. Ya, kita juga tidak bisa sepenuhnya menggunakan kaidah fikih qatul hakim yarfa'ul ilaf, karena kita ini NKRI berdasarkan Pancasila. Tetapi kita masih bisa menggunakan secara selektif ya kaidah-kaidah normatif di dalam fikih, di dalam usul fikih untuk memutuskan keputusan bersama mayoritas umat Islam di Indonesia. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama, saya kira Islam dengan politik itu tidak bisa dipisahkan meskipun tidak disatukan, tidak harus disatukan karena kita bukan penganut doktrin fundamentalis ya, doktrin integrasi Al-Islam wa ad-din wa daulah. Kita juga bukan penganut doktrin sekularisme ya, sekularistik seperti Ali Abdul Razik, tetapi kita mengikuti doktrin-doktrin simbiotik ya yang dicanangkan oleh para a'immatul madzhab termasuk Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Imam Syafi'i itu tidak menempatkan politik itu sebagai rukun, bukan sebagai pilar utama, tapi hanya sebagai juz'un. Ungkapannya terkenal sekali, asyasa juz'un min ajza'i syariah wa far'un min furu'iha. Politik itu hanya sebagian ya, bagian dari syariah. Itu kita beda dengan Hizbut Tahrir misalnya yang menyatakan siyasah atau imamah itu aslun min usuluddin wa ruknun min arkanihi. Nah, kita beda. Jadi politik itu ya diperlukan seperlunya saja ya, bukan harus mutlak dengan politik, karena syariat Islam itu bisa berkembang di level civil society, tidak harus di level state ya, tidak harus di level negara. Negara sifatnya fasilitatif ya. Idealnya itu seperti Indonesia lah. Indonesia saya kira sudah jalan tengah itu. Ya, bukan negara Islam, bukan negara sekuler. Kata Gus Dur, negara bukan-bukan. Tapi negara yang bukan-bukan ini ijtihad politik yang luar biasa. Karena di tempat lain itu, negara dengan mayoritas penduduk di Indonesia masih belum clear di dalam mengatasi hubungan antara agama dengan negara. Coba kita lihat di Timur Tengah, pasca Al-Arabi itu, pasca Arab Spring. Mereka meyakini bahwa Islam itu ya satu kesatuan dengan politik. Politik itu ya bagian penting dari agama. Agama nggak bisa jalan, hukum Islam nggak bisa berlaku tanpa kekuasaan politik. Sehingga kemudian mereka menggemakan jargon Islam dan politik tanpa menyadari bahwa dalam konteks nation state modern, itu kita itu majmuk. Negara-negara yang mayoritas Muslim kan tetap majmuk kan. Mesir misalnya 90% Muslim, tapi ada 10% non-Muslim.
Dan status agama selain Islam itu juga agama resmi. Begitu kita misalnya ingin memprioritaskan Islam, itu pasti akan berhubungan negatif dengan kelompok non-Muslim. Dan bahkan bisa berakibat kepada fitnah yang lebih besar, yaitu adanya chaos, adanya konflik, adanya peperangan yang itu sudah pernah terbukti di Mesir. Ya, karena hanya ada satu pasal yang diubah ya. Dari sekian pasal itu salah satu pasalnya diubah setelah Arab Spring, setelah jatuhnya Husni Mubarak itu pasal kedua ya yang berbunyi al-Islam huwa ad-din wa al-Islam huwa dinu daulah wal lugha al-arabiyyah lughatu ar-rasmiyah wal mabadi asy-syariah al-masdar lit-tasyri'. Itu direvisi di amandemen dengan menambahkan satu kata. Al-Islam huwa dinu daulah wal lugha al-arabiyyah lughatu ar-rasmiyah wal mabadi asy-syariah al-masdar ar-ra'isi lit-tasyri'. Jadi hanya menambahkan kata ar-ra'isi. Ar-ra'isi di sini itu berarti memprioritaskan Islam, menjadikan non-Muslim itu warga negara kelas 2. Dan ini dampaknya dahsyat, terjadi konflik di Medan At-Tahrir Square ya, Tahrir Square itu di lapangan At-Tahrir, kemudian ribuan orang luka-luka, ratusan orang meninggal, dan akhirnya Mesir transisi demokrasinya gagal, kemudian di take over oleh Jenderal As-Sisi. Dan Indonesia alhamdulillah karena ada ormas seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah, kita pernah mengalami era reformasi, Pak Harto digulingkan, kemudian ada upaya untuk mengembalikan pasal 29, tapi akhirnya kita tidak mengotak-ngatik kotak Pandora, pasal 29 seperti sekarang ya eksis, tidak ada yang diubah, dan Indonesia tidak mengalami bloodshed ya, pertumpahan darah seperti di Timur Tengah. Karena apa? Ada ormas yang memiliki kepentingan politik tingkat tinggi ya, politik kebangsaan dan bukan politik praktis, itu yang membuat NKRI ini bisa bertahan lebih lama. Tapi kalau Islam kemudian, nah ini masuk ke tema yang lebih praktis lagi. Kalau Islam kemudian direduksi menjadi kelompok-kelompok atau aspirasi yang sifatnya praktis, pasti Islam akhirnya akan tampil menjadi elemen yang bersifat segregatif. Ya, pasti begitu Islam masuk di ranah politik praktis itu Islam tidak lagi menjadi kekuatan integratif, tapi akan menjadi kekuatan disintegratif. Dan kita harus bersyukur bahwa di Indonesia banyak sekali aspirasi politik Islam, tapi perkembangannya semakin ke belakang itu menurut saya semakin konstruktif ya. Rata-rata kekuatan politik Islam yang ada sekarang ini yang punya pendukung, mereka juga menggemakan NKRI ya, menggemakan NKRI. Mereka tidak ingin mengubah NKRI. Buktinya apa? Mereka masih mengikuti pemilu ya. Mereka masih setuju dengan parlemen, padahal itu produk modern semua. Yang oleh kelompok radikal itu dianggap sebagai min anasir tughyan ya, termasuk unsur-unsur ketauhidan. Tapi partai politik Islam ya, harus kita akui sekarang ini mengalami transformasi, mengalami deradikalisasi meskipun secara bertahap. Kita sebut saja, karena kita mengapresiasi perkembangannya secara konstruktif, kayak Partai Keadilan, yang kemudian bermetafora menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Itu juga kita lihat makin ke sini itu makin dalam tanda petik pragmatis. Pragmatis itu ya tidak lagi punya unsur-unsur militansi untuk mengubah ideologi negara, tetapi mereka berkompromi dengan negara. Bahkan dari komposisi kepengurusannya ini sekarang ini menunjukkan mereka ini bagian dari elemen tradisional, ya, elemen tradisional yang mengakui ya keberagamaan, kemudian secara kultural itu semakin menusantara lah, kira-kira begitu. Dan ini saya kira perkembangan positif. Dan ke depan harus semakin kita dorong adanya koalisi-koalisi taktis pragmatis di antara kelompok-kelompok, anggap saja kelompok-kelompok politik Islam dengan politik kebangsaan. Jadi kalau misalnya PKS mau berkoalisi dengan PDIP, mari kita dukung, karena itu bentuk pencairan politik, bentuk relativisasi politik. Jangan dimusuhi. Saya kadang menangkap ada unsur yang tidak konstruktif di antara kita sendiri. PKS itu kayak di persona non grata kan, pokoknya sekali Wahabi, selamanya Wahabi.
Itu padahal itu saya kira keliru sekali. Mari kita dorong PKS itu menjadi elemen kekuatan politik Islam ke tengah. Dan Pilpres kemarin itu saya senang sekali. Ada koalisi PKB dengan PKS itu saya senang sekali. Dan besok ke depan itu saya kira kita dukung ya kalau ada koalisi PKS dengan PDIP. Karena apa? Kebutuhan agar Islam itu tidak ya, aspirasi politik Islam itu tidak mengalami sakralisasi. Sehingga kita kemudian punya contoh, punya eksemplar. Itu loh PKS bisa koalisi dengan PDIP. Karena di dalam isu-isu yang sifatnya pragmatis itu mereka juga bisa nyatu kok. Saya kasih contoh misalnya. PKS dengan PDIP sama-sama meloloskan undang-undang penanaman modal. Yang itu kita lihat ideologinya itu neolib. Terus apa bedanya kekuatan Islam dengan kekuatan politik kebangsaan? Wong sama-sama, toh akhirnya pada akhirnya mereka pro investasi. Mereka juga sama-sama setuju dengan undang-undang yang kita anggap ya, karena kemudian oleh putusan MK menyalahi pasal 33. Kayak undang-undang migas, PKS setuju nggak? Setuju. PDI setuju nggak? Setuju. Lalu terus apa bedanya? Mal farqu bainahum. Dan saya kira menurut saya lebih bagus ya Islam di Indonesia dengan kekuatan-kekuatan politik yang tidak bisa kita habisi harus tetap ada, tetapi diwadahi dalam kerangka NKRI. Itu dan semakin pragmatis itu ya kekuatan politik Islam itu dalam pengertian tadi ya, dalam pengertian pragmatisme itu seperti slogannya Cak Nur itu loh, Islam yes, politik Islam politik Islam no, atau negara Islam yes, negara Islam no. Itu dalam pengertian mendorong transformasi itu diperlukan koalisi-koalisi yang sifatnya taktis pragmatis. Dan itu sebenarnya sudah terjadi ya di banyak daerah di pilkada itu koalisi antara partai sekuler dengan partai-partai bernuansa Islam juga terjadi. Dulu sebelum Pilpres koalisi PKB dengan PKS untuk mendorong salah satu paslon di level pilkada juga pernah terjadi di Jawa Tengah. Saya kira pencairan-pencairan ini penting. Jangan kemudian diabadikan itu loh permusuhan ini. Karena kalau kita baca ulang Qanun Asasi, saya kira Hadratus Syekh itu juga sangat menekankan ukhuwah Islamiyah. Dan kemudian disempurnakan sampai tahun 1987 ada trilogi ukhuwah ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, ada ukhuwah jadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Insyaniyah atau Basyariyah. Yang kemudian ditambah lagi semakin ke sini ada ukhuwah Nahdiyah. Jadi politik ini jangan sampai merusak ukhuwah itu. Seluruh aspirasi politik itu kita kemas dalam kerangka NKRI berdasarkan Pancasila. Atau pada akhirnya mereka tidak ada yang berupaya untuk merobohkan NKRI. Karena kita secara intrinsik juga berdasarkan riset ya menemukan ya temuan-temuan lapangan itu mengadanya transformasi itu dan semua itu harus bergerak ke tengah yang sangat hijau ini ya kayak PKB itu kan hijau abang itu Jombang itu kadang ya hijau kadang abang saya kira ini baik-baik saja itu dan PDIP itu saya kira bikin Baitul Muslimin Indonesia juga bagus-bagus saja terlepas dari kepentingan elektoral tapi mereka penting ya mereka itu memahami pentingnya aspirasi Islam sehingga tidak akan mengganggu aspirasi politik Islam meskipun misalnya ya ini secara pragmatis ada undang-undang pesantren yang dorong pasti partai-partai berbasis Islam tapi PDIP karena tahu bahwa Islam itu penting tidak akan menghalangi adanya undang-undang pesantren bahkan kalau perlu mereka mendukung. Dan pergerakan ke tengah ini, moderasi ini, harus kita tuangkan juga di dalam moderasi dalam cara kita melihat realitas politik Islam. Itu yang saya kadang itu di grup itu kadang ngenes itu. Jadi kita ini Pak Kang Taufik mendorong moderasi beragama, tapi kita ini menjadi radikal di dalam memvonis partai politik Islam itu loh. Jadi kita mendorong moderasi, tapi kita sendiri meradikalisasi persepsi kita tentang kelompok lain. Itu saya kira yang harus kita kembalikan, kita mendorong moderasi ya sejak dalam pikiran. Mari kita gerakkan ya wacana, narasi ke tengah, dan juga di dalam praksis politik juga semakin ke tengah. Itu jangan kemudian mempertajam itu, sehingga seolah-olah
ada ketakutan-ketakutan tertentu, aspirasi politik Islam itu akan seperti ke Timur Tengah. Itu karena tantangan kita itu bukan hanya sekedar fundamentalisme agama ya, tapi fundamentalisme pasar ya, adanya ketimpangan itu juga merupakan tantangan kehidupan kita bernegara. Jadi kehidupan bernegara tidak selesai semuanya dengan moderasi beragama, tetapi juga moderasi di dalam pembangunan ekonomi. Kita perlu welfare state ya, yang terukur ya, tidak anti pasar, juga tidak semuanya negara, tapi kita NKRI berdasarkan Pancasila. Itu moderasi-moderasi yang harus kita terus kembangkan di dalam seluruh sektor kita. Saya kira ini pengantar dari saya, nggak tahu relevan atau tidak ya, pokoknya saya disuruh ngomong, niatnya itu ya hanya dalam rangka mengisi kegiatan biar kafah di periode awal kepemimpinan Kang Tobib ini jalan. Jadi saya ingin mendukung beliau dengan cara bersedia, meskipun saya sendiri sudah disclaimer lah, saya ini bukan pengamat politik dan bukan ahli di situ. Disertasi saya itu soal energy policy ya, soal migas. Jadi kalau saya disuruh bicara soal migas, itu lebih fasih daripada disuruh bicara soal politik. Demikian, syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Khalid Serozi atas apa yang sudah disampaikan kepada kita semua. Mungkin ada beberapa catatan terkait apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi, bahwa ada syariat Islam yang kemudian bergantung pada otoritas politik. Islam juga tidak bisa dipisahkan oleh politik, tapi juga tidak bergantung pada politik. Dan yang paling penting, politik jangan sampai merusak segala bentuk ukhuwah yang ada dalam sosial kemasyarakatan kita. Mungkin untuk menghidupkan talk show ini, ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan untuk tema kita pada sore hari ini. Untuk itu kami berikan kesempatan bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi. Terima kasih. Saya coba ini ya, ingin bertanya sama Kang Khalid ini ya, untuk memanaskan suasana. Ya, tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Khalid ya. Saya kira sangat penting ya dalam tradisi khazanah keislaman dan tradisi pesantren yang dimiliki oleh kita ya. Tadi Kiai Khalid sudah menyampaikan bagaimana tradisi-tradisi politik Islam yang luar biasa maksudnya tradisi politik di dalam Islam ya. Nah, dalam konteks Indonesia yang tadi disebutkan, kita sedang berupaya untuk mewasatiyahkan, memoderasi agar kelompok-kelompok yang ada di lingkungan masyarakat itu semakin ke tengah. Makanya kalau di dalam perspektif Kementerian Agama itu kita tidak menggunakan terminologi deradikalisasi. Karena deradikalisasi itu memiliki konotasi yang judgment ya, mengejudge terhadap satu kelompok tertentu. Dalam konteks ini adalah Islam. Nah, kalau di dalam Kementerian Agama itu kita menggunakan terminologi moderasi, di mana setiap kelompok, setiap agama, setiap keyakinan, setiap unsur itu berada menuju ke tengah semuanya. Yang ada di kiri ke kanan ke tengah, yang ada di kanan ke tengah, yang ada di depan maju mundur, yang ada di belakang maju ke depan. Artinya semua itu kita arahkan bagaimana semua orang bisa memahami tentang konteks masyarakat plural. Cuman ini Kang Khalid, ada suatu dilema di saat dimana negara itu berhadapan dengan orang, kelompok yang memang di dalam otaknya, di dalam pikirannya itu sama sekali dia tidak menerima terhadap keragaman. Sehingga mau tidak mau otoritas pemerintah dalam konteks ini negara itu lalu kemudian akhirnya membuat sebuah peta yang apa yang kita sebut sebagai ini kelompok toleran, kelompok intoleran, lalu kemudian ada yang oleh sebagian orang mengatakan radikal, ada yang moderat dan seterusnya. Sehingga dari sinilah kemudian dinamika tentang kehidupan masyarakat terus nggak pernah berhenti.
gitu ya, nggak pernah berhenti dan akhirnya mengalami apa ya, tensi yang kadang tinggi, kadang sedang, kadang ya biasa saja gitu ya. Yang selama ini kita alami di setiap periode demokrasi 5 tahunan demokrasi kita ya, setiap menjelang apa namanya pemilu itu selalu hal itu muncul gitu. Nah sekarang bagaimana dalam konsep Islam yang tadi tidak menjadikan ad-din wa daulah, tapi menjadikan sebagai norma atau prinsip yang juga bahwa politik itu juga penting, tapi juga tidak selalu harus kita berpikir politik gitu. Nah, bagaimana dalam konteks ini dinamisasi untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin itu menjadi lebih efektif gitu ya. Karena itu tadi selalu ada orang yang mencoba untuk mengkristalisasi nilai dalam sebuah konteks keragaman. Yang ini yang menjadi eh, problem yang sampai ya bisa disebut sampai kapanpun ya Indonesia akan terus berdinamika seperti itu. Nah, bagaimana cara apa nilai-nilai yang tadi Mas Khalid sampaikan itu menjadi lebih apa lebih cair lagi ke depan. Matur suwun. Ya, terima kasih Mas Tobik. Mungkin bisa sambil menunggu yang lain bertanya, bisa langsung disambung oleh Pak Dr. Khalid ke atas apa yang ditanyakan oleh Pak Tobik tadi. Yang bertanya sebenarnya lebih tahu jawabannya itu. Saya ini aja nambahin ya. Siap. Jadi kita ini sudah sepakat untuk mendirikan negara ini berdasarkan kemajmukan, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang kita tuju itu bukan menyeragamkan ya, tapi menghargai perbedaan dan kemudian ada titik temu yang di dalam bahasa Al-Qur'an itu kalimatun sawa. Nah, kalimatun sawanya itu ya adalah Pancasila. Kita NKRI berdasarkan Pancasila itu final. Yang penting orang mau mengakui itu, kemudian tidak membahayakan kehidupan bersama. Saya kira kita akan bisa menoleransi kontranarasi atau perbedaan firqah asal jangan sampai berpecah belah. Dan ayatnya itu wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Jangan kalian bergolongan dan berpecah belah ya, bergolong-golongan, berfaksi-faksi dan berpecah belah. Itu kata Pak Quraisy apa itu? Kalau bergolong-golongan, berfaksi-faksi tapi tidak berpecah belah itu boleh. Artinya apa? Asal tidak orang mau merobohkan NKRI, tidak ada entitas sosial masyarakat yang punya orientasi untuk merobohkan NKRI, kita itu terima kok, nggak ada masalah. Amalia NU dibid'ahkan itu udah kebal kita. Jadi saya ini tidak lagi dengan Khalid Basalamah, Reza Basalamah. Ya, nggak ada masalah menurut kita internal, menurut ruang privat kita, mereka juga sesat kok. Menurut mereka kita juga sesat. Dalam konteks itu ayatnya kan akhirnya kan wa in apa namanya inna au iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin, ya sudah nanti totalannya itu di akhirat yang benar cara NU atau yang benar cara Wahabi. Mau dua-duanya itu qala Allah taala, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Cuma kita punya konstruksi pemaknaan yang berbeda dengan mereka. Menurut hemat saya Kang Tobik, asal mereka tidak punya tujuan untuk merobohkan konsensus sosial, mereka punya hak untuk menyebarkan keyakinannya. Meskipun tentu saja kita yang berbeda juga harus melakukan gerakan sebanding agar jangkauan pengaruh mereka juga terbatas. Tapi jangan dengan cara melakukan persekusi, melarang pengajian, dan itu akan menimbulkan kontra gerakan yang lebih militan. Jadi saya kira kita harus mengakui di bawah kepemimpinan Pak Presiden Jokowi ini plus minus ya dalam konteks pengelolaan terhadap gerakan-gerakan Islam. Kita lihat selama 2 dekade ini kelompok-kelompok Islam radikal itu di apa namanya ditindak dengan cara pendekatan hukum dan keamanan ya, kadang overacting ya atau eksesif itu ya. Itu kita merasakan kemudian pergerakan mereka terbatas. Tetapi apakah mereka mati? Saya kira enggak. Saya kira tidak. Satu saat akan muncul tunas itu karena mereka tetap melakukan apa namanya kaderisasi. Kita bikin madrasah kader, mereka juga bikin
daurah-daurah begitu, apakah mati? Nggak akan mati. Karena itu target kita itu bukan membumi hanguskan pikiran-pikiran mereka, tapi mengambil titik-titik temu jalan tengah yang kita sepakati bersama. Oke lah, bagi kalian bid'ah itu apa namanya, tahlilan itu bid'ah, oke, nggak apa-apa. Kalian punya pikiran wakula bid'atin dolalah, nggak apa-apa. Tapi tolong sampaikan di komunitas internal kalian. Jangan pakai speaker, jangan pakai apa namanya medsos yang kemudian bikin huru hara, gitu loh. Nggak apa-apa, kita kan juga mengkritik mereka di pengajian-pengajian internal. Kita kan juga mengkritik Khalid, mengkritik Reza, mengkritik siapa itu yang Bogor itu, mengkritik Radio Roja Yolanda, juga terjadi kan, Roja. TV Roja terjadi kan, nggak ada masalah. Kata Rasulullah itu malam yusib daman haroman, asal jangan sampai menjurus kepada pertumpahan darah. Itu kita ini masih apa namanya, kata Rasulullah, kita ini beragama itu masih tenang-tenang saja itu boleh. Malam yusib daman haroman, asal jangan sampai menjurus kepada pertumpahan darah. Meskipun harus kita akui teologi takfiri itu punya derajat kerentanan tertentu untuk safhud dima. Itu harus kita akui itu. Karena pernah terjadi 3 orang dari pulang ibadah haji, Haji Miskin, Haji Sumane, Haji Piobang, pulang ke Tanah Minang, kemudian mengembangkan doktrin Wahabi dengan cara yang sangat keras. Itu kemudian akhirnya ada pengelompokan besar antara kaum muda dengan kaum tua, ujungnya apa? Pertumpahan darah, perang 25 tahun. Itu jangan sampai terjadi. Kedua, saya semakin optimis mereka juga akan moderat karena di sumber asalnya ya di Arab Saudi itu juga mengalami moderasi, ya mengalami moderasi. Meskipun saya nggak tahu orientasi Muhammad bin Salman, moderasinya itu akan berhasil atau tidak, tetapi sejauh ini baik-baik saja. Karena otoritas agama itu nggak boleh nyampuri otoritas politik. Itu enaknya di Arab Saudi itu begitu. Ranahnya apa kibaru ulama Saudiyah itu tidak boleh mencampuri otoritas politik itu. Itu pembagian yang dulu sejak awal bentukan negara Arab Saudi itu. Jadi kalau urusan agama ya Muhammad bin Abdul Wahab, urusan kebijakan politik Ibnu Saud, dan sampai sekarang itu masih terjadi. Dan itu kemudian yang terjadi sebenarnya adalah otoritas politik itu kadang mohon maaf ya memperalat institusi agama. Jadi apapun yang digendaki otoritas politik dicarikan justifikasi fatwa agamanya. Dan meskipun pasti akan terjadi pertentangan ya. Dulu misalnya Syekh bin Baz ya, bin Baz itu menjustifikasi boleh kita itu isti'anah bil kufar. Waktu kerajaan Arab Saudi itu mendatangkan tentara Amerika untuk menjaga dari kemungkinan invasi Saddam Hussein karena waktu itu menyerbu Kuwait, bentar lagi sampai ke Arab Saudi. Itu bin Baz itu membolehkan. Artinya apa ya? Sebenarnya ya otoritas agama itu juga bisa inline dengan kepentingan politik. Ya bisa dicarikan semua dalilnya lah kira-kira begitu. Kalau dekat dengan kekuasaan politik itu. Atau kekuasaan politik yang tahu pentingnya otoritas agama. Jadi mereka dekati otoritas agama sehingga apapun maunya negara itu bisa dicarikan jalan keluarnya. Itu. Apakah ya dulu kan guyonannya guyonan saja loh ya, tapi jangan dijadikan guyonan saja. Pak Kiai, apakah di dalam Islam itu hanya 4 maksimal untuk zuwaj itu? Ya bisa 4, bisa lebih. Karena kan masna kan 2-2, habis itu 3-3, habis itu 4-4. Bukan tidak harus itu, tidak harus hanya 4. Pokoknya selalu ada, ini guyonan saja tapi intinya kalau otoritas politik itu selalu butuh otoritas agama. Meskipun pada kenyataannya yang harus kita akui otoritas politik dengan resources yang mereka miliki lebih punya kemungkinan untuk memperalat otoritas agama. Dan sejarahnya memang selalu demikian. Dulu di Eropa itu ada the Holy Roman Empire, Imperium Romawi Suci. Tumbang ya gara-gara akhirnya kemudian berontak ya. Otoritas politik sudah tidak betah dikungkung oleh otoritas agama. Sehingga kemudian terjadi sekularisasi yang ditandai dengan perjanjian Westphalia. Jadi alhasil Kang Tobib menurut saya negara ini sifatnya kembali ke fasilitatif saja. Jangan sampai negara menggunakan kekuasaan
ya yang terlalu koersif untuk menindas kelompok-kelompok Islam karena ideologi adanya di kepala tidak bisa dimatikan. Ya, orang bisa mati tetapi tidak pikirannya. Kita bisa bunuh misalnya organisasinya, tetapi ideologinya akan tetap jalan. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah adanya dialog di antara civil society dengan cara apa? Kalaupun nggak bisa ketemu ya saling bully nggak apa-apa, tapi asal jangan saling bunuh. Saling bully nggak apa-apa, saya juga senang membuli mereka. Kalaupun dibully saya juga nggak tersinggung. No hard feeling sekarang ini. Saya dikata-katain misalnya NU itu ahli bid'ah, oh nggak ada masalah. Bagi kita, kalian itu juga ahli bid'ah. Karena apa? Ya menafsirkan Quran itu ala-ala Dzulkhuwaisir At-Tamimi. Itu bukan hanya bid'ah lagi, kata Rasulullah itu. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka yang sangat soleh itu, yang menganggap kebenaran itu ada pada mereka. Sholat kalian tidak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Bacaan Quran kalian nggak ada apa-apanya dibanding bacaan Quran mereka. Puasa kalian nggak ada apa-apanya dibanding puasa mereka. Tapi kata Rasulullah, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama karena punya standar kebenaran mutlak, ya bahkan dengan cara itu menggaris di luar kelompok mereka itu batil. Jadi ya saling bully nggak apa-apa, saling guyonan, tapi gojlok-gojlokan saja. Ya begitu-begitu aja. Menurut saya Indonesia sudah bagus lah, nggak ada pertumpahan darah seperti di Timur Tengah, karena kita selalu punya ruang untuk menjadikan isu khilaf ini sebagai bahan guyon itu loh. Karena kalau sepaneng betul, akhirnya kayak Timur Tengah. Orang Timur Tengah ini kan tradisi Arab yang selalu mutlak, bahkan kadang pilihan-pilihan katanya itu ekstrim. Itu. Padahal kalau di Jawa itu akan punya sekian pilihan kosakata yang itu tidak berimplikasi kepada surga dan neraka. Misalnya kita dituduh ahli bid'ah. Kita misalnya hanya membalas dasar Islam gemblung misalnya begitu ya. Itu kalau gemblung itu kan hanya guyonan ala Jawa saja, tidak punya implikasi surga dan neraka karena banyak orang gemblung juga itu masuk surga gitu loh. Wa inna aktsara ahlul jannati al bulu ya. Orang yang gemblung itu juga banyak yang penghuni surga. Tapi kalau mereka itu kan pilihan katanya selalu ekstrim. Munafik, nggak cocok langsung munafik. Langsung kadzab, langsung fusak, langsung fujar. Nah, kita orang NU itu senang kita ini punya tradisi khilaf, tapi bisa mengemas khilaf itu dalam cara yang tidak militan, direduksi menjadi guyon-guyon, bully-bulian, gojol-gojolkan, asal jangan teman-teman, asal jangan perang-perangan, nah udah cukup lah kita. Pokoknya Indonesia itu menurut saya udah pas lah kan. Ya. Tinggal negara itu jangan ekstrim, kelompok mereka juga diwadahi ya. Jangan diperalat loh ya, jangan diperalat tapi diwadahi, difasilitasi. Kalau diperalat seperti Orde Baru itu, akhirnya kelompok-kelompok ekstremis itu eksis sampai sekarang karena pendekatan mereka itu dulu dieksploitasi. Jadi kelompok Darul Islam itu dieksploitasi sehingga kemudian reinkarnasi diperalat, dimobilisasi untuk mendukung sebuah parpol yang berkuasa pada saat itu, dan akhirnya kemudian tenaga mereka besar begitu reformasi unjuk gigi. Itulah otoritas politik harus bijak ya, pintar-pintar menempatkan hubungan agama dengan negara, menempatkan hubungan antara kebijakan pemerintah dengan ormas-ormas keagamaan. Saya kira demikian kan. Terima kasih Kang Khalid, Masya Allah luar biasa Kang Khalid bigori bahasa lama ya. Ya, Suwun, terima suwun, kasih. nggih. Terima kasih Pak Khalid. Satu lagi ada pertanyaan Pak Khalid dari Kang Muhammad Salahuddin melalui chat Zoom ini. Mungkin izin saya bacakan pertanyaan dari Kang Muhammad Salahuddin. Assalamualaikum. Izin bertanya, ada sebagian orang yang berpandangan bahwa sebaik-baik hukum adalah hukum Islam. Mengapa tingkat kriminalitas di Indonesia masih tinggi? Menurut mereka, salah satunya karena hukum Islam tidak diberlakukan. Padahal, kalau seandainya diterapkan, yang mencuri akan dipotong tangan, zina dirajam, dan lain sebagainya, tingkat kriminalitas akan turun drastis dan kehidupan akan harmoni. Pertanyaannya, mengapa Indonesia tidak menerapkan hukum Islam saja? Lalu bagaimana kalau dikaitkan dengan ayat waman lam yahkum bima angzalahu faulaika humul kafirun. Terima kasih. Itu Pak Khalid untuk pertanyaan dari Kang Muhammad Salahuddin. Moga bisa
Ya, dijawab. ya, terima kasih ya. Bahwa Indonesia ini tidak melaksanakan hukum Islam itu keliru. Ya. Kalau ada yang mengatakan Indonesia tidak melaksanakan hukum Islam itu keliru. Karena apa? Indonesia itu sejak awal berdirinya itu mempertimbangkan Islam sebagai konstitusi. Ya. Dan kemudian karena meyakini mayoritas kita Muslim, kemudian Islam ini harus diadaptasi sedemikian rupa agar tidak menjadi unsur pemecah belah. Nah, itu yang pertama. Jadi ada kekeliruan cara pandang orang tentang hukum Islam. Hukum Islam itu bukan hanya ayat hudud, ya, bukan hanya rajam, bukan hanya potong tangan. Saya ingin selalu ya memberikan contoh karena saya ini tertarik meneliti ayat-ayat Al-Qur'an. Coba kita baca Al-Qur'an terkait dengan hududullah. Misalnya tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ayat itu di apa? Di ayat puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum dan seterusnya itu kemudian fal'ana basyiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum dan seterusnya baru tilka hududullahi fala taqrabuha. Urusan puasa, urusan iktikaf itu juga hududullah. Itu contoh satu ya. Jadi keliru kalau mengidentikan hududullah itu hanya dengan dengan hukum pidana Islam itu keliru. Karena ayat Qur'annya itu tilka hududullah itu sambungan dari ayat puasa. Yang kedua, jadi puasa itu juga hukum Islam, syariat Islam. Pemerintah Indonesia memfasilitasi pelaksanaan hukum Islam. Kedua nih saya kasih contoh 2 ayat saja. Di dalam ayat lainnya itu tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Ayat itu adanya di mana? Di soal kawin cerai. Di soal at-thalaqu marratan dan seterusnya itu. Kemudian di penutup ayat itu tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah hukum Allah, jangan kalian lampaui. Jadi Islam itu concern dengan al-akhwal asy-syakhsiyah. Ya, urusan ubudiyah itu hukum Islam. Urusan muamal hukum Islam. Dan bahkan ayat-ayatnya itu lebih panjang daripada ayat-ayat yang terkait dengan pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam itu nggak ada yang eksplisit. Semuanya itu hanya terkait dengan tunaikanlah amanat. Kemudian kalau engkau menunaikan amanat itu bil adli dengan cara adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Wa idza hakamtum bainan nasi fahkum bil adl. Itu aja. Tapi kalau soal misalnya hukum munakahat itu bahkan dielaborasi itu berpanjang-panjang. Di surat Al-Baqarah itu yang soal kawin cerai itu dibahas 3,5 halaman coba. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an itu bahkan ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an itu tidak terkait dengan pemerintahan Islam, tapi terkait dengan utang piutang, pencatatan utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Sampai akhir itu wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nah, itu bukan terkait dengan pemerintahan Islam. Itu terkait dengan hukum utang piutang. Dan Al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatlah dan aktivitas notariat lah. Itu. Jadi ada pengertian yang keliru ya tentang negara Islam itu negara yang harus totalistik mengaplikasikan hukum Islam semuanya. Padahal pada kenyataannya Rasulullah sendiri itu menganggap Darul Islam itu bukan harus melaksanakan hukum Islam 100%. Sehingga dari sabda Rasulullah yang tadi saya sebut idza ra'aitum masjidan aw sami'tum adzinan fala taqtulu ahadan, indikator Darul Islam itu ya hanya suara adzan. Artinya apa? Syariat Islam berlaku meskipun sebagian, seperti sholat. Sehingga kayak Imam Halwani yang madhabnya Hanafi itu mengatakan apa sih daulah Islamnya atau Darul Islam itu? Darul Islam itu buk'atun jarat fiha ahkamus syariah walau kana juz'iyah.
ka iqamatis sholati bil jamaah wa rafil adzani wal iqamah wa bina'il masajid. Darul Islam itu daerah yang di situ berlaku hukum Islam, meskipun sebagian. Contohnya apa? Boleh melaksanakan sholat jamaah, boleh menggemakan adzan, boleh mendirikan masjid, itu sudah Darul Islam. Itu yang kedua ya, itu. Jadi merespon pertanyaan itu. Jadi kita ini sudah Darul Islam menurut definisi para ulama madhab, para ulama besar ya, kayak misalnya Imam Rafi itu mendefinisikan Darul Islam itu ada 3 varian ya. Yang pertama itu darun yaskunuhal muslimun wa ingkana fiha ahlu zimmah. Daerah di situ tinggal umat Islam bersama dengan non-muslim. Kalau dari kriteria ini ya Indonesia sudah Darul Islam. Di sini ada umat Islam, di situ ada non-muslim. Kemudian yang kedua darun fatahahal muslimun wa aqarruha biadil kuffar bijizyah. Daerah yang dibebaskan oleh umat Islam, kemudian tata kelola pemerintahannya diserahkan kepada non-muslim. Tapi non-muslim ini tunduk kepada pemerintahan Islam dengan cara apa? Membayar jizyah. Kayak Umar bin Khattab menaklukkan Syam, waktu itu tidak diambil alih, tetapi diserahkan tata kelolanya kepada pemimpin existing, tapi mereka itu tunduk kepada pemerintahan Madinah dengan dibuktikan dengan membayar jizyah. Yang terakhir darun kanal muslimuna yaskununaha wa ghalaba 'alaihal musyrikun wa julu anha wa ghalaba 'alaihal musyrikun. Ya, daerah yang dulu pernah umat Islam itu mayoritas tapi kemudian dijajah, terusir, akhirnya jadi minoritas. Asal di situ umat Islam masih bisa melaksanakan syariat Islam juga merupakan Darul Islam. Sehingga keputusan NU menetapkan negara kolonial pada saat itu ya, Jawa, Betawi, dan Nusantara itu sebagai Darul Islam itu dengan pengertian Darul Islam yang dianut para juris klasik ya, para ahli fikih klasik yang kita ikuti. Yang terakhir, apakah ada bukti bahwa kalau hukum Islam total dilakukan, itu kriminalitas itu turun? Itu ada survei ilmiah ya, ada penelitian ilmiah. Ada penelitian ilmiah yang menemukan bahwa negara-negara yang paling Islam itu justru bukan negara-negara di Afrika, bukan di Timur Tengah, bukan di Asia, tapi justru di negara-negara dengan tradisi hukum sekuler, seperti Selandia Baru, ya, seperti Kanada, seperti Finlandia, seperti negara-negara di Eropa Tengah ya, Skandinavia itu negara yang tingkat keamanannya itu tinggi. Di Selandia Baru itu bahkan saya belum pernah ke sana, tapi saya mendengar cerita dari mahasiswa yang pulang dari sana. Itu kriminalitas itu relatif rendah sekali. Bahkan banyak rumah itu tidak dikunci. Karena apa? Ya negaranya makmur. Kalau negaranya makmur, ekonominya maju, keadilan tinggi, pemerataan bagus, kriminalitas pasti turun. Jadi bukan karena hukumnya, ya, bukan karena hukumnya, tapi karena masyarakatnya, ekonominya, sosialnya itu yang membuat negara itu tentram. Angka kriminalitasnya itu rendah. Itu kita ini karena sudah kadung ya, mengidap Rechtsstaat ya. Pokoknya kita ini hukum dulu baru bisa jalan, kira-kira begitu. Sementara tradisi Anglo-Saxon, tradisi common law, jalan dulu, kalau nabrak baru diatur. Nah, kita ini kadang karena sudah kadung punya wawasan seperti itu, hukum dulu terapkan, insya Allah akan membentuk masyarakat sejahtera. Padahal banyak yang terjadi itu, negara-negara maju itu bukan negara dengan tradisi hukum dulu, baru jalan, tapi kadang jalan dulu, kalau bentrok baru ditetapkan hukum. Itu ada 2 tradisi ya, tradisi common law sama tradisi civil law. Kita dijajah oleh Belanda, akhirnya tradisinya itu civil law, Rechtsstaat, hukum dulu, baru kalau hukum sudah ada, jalan. Tradisi Indonesia ya, makanya kita ini perlu banyak sekali hukum. Pokoknya dikit-dikit itu harus ada aturannya dulu. Nggak berani melangkah kalau tanpa aturan. Akhirnya orang sibuk dengan aturan. Lah Islam itu sebenarnya tidak bergantung sepenuhnya kepada hukum. Meskipun Islam elemennya ada unsur hukum. Karena syariah itu hukum. Tapi di atas syariah, ya, di atas syariah itu ada ihsan.
Di atas fikih itu ada akhlak. Itu. Dan Rasulullah itu, mohon maaf harus kita kembalikan kepada dalil yang sering populer ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bukan innama bu'istu liuqawwima al-hukuma atau al-hukma, tapi liutammima makarimal akhlak. Jadi hukum itu bagian dari proses untuk menyempurnakan akhlak. Itu. Jadi yang panglimanya itu moral, bukan hukum. Hukum itu harus menampung elemen-elemen etika, elemen-elemen moral. Karena itu ya sebagai apa namanya penganut agama Islam, doktrin kita itu sejak awal itu memang wasatiyah ya. Kita bukan komunitas agama dengan tradisi hukum yang sangat ketat seperti Yahudi. Yahudi ini tradisi hukumnya itu ketat sekali, ya. Legal formalnya itu ketat sekali. Atau tradisi Nasrani yang kadang mengabaikan hukum tapi menonjolkan unsur ajaran ajaran kemanusiaan, ajaran kasih sayang. Itu akhirnya menyimpang ya, akhirnya menyimpang, hukumnya tidak ketat. Akhirnya sampai ada tragedi, nabinya dikultuskan sampai menjadi Tuhan. Sementara Yahudi ini tradisi hukumnya ketat, sehingga teologinya itu, ajarannya itu sampai sekarang itu masih relatif utuh. Cuma mereka nggak punya dimensi kemanusiaan sehingga menjadi orang yang sangat keras ya, sangat keras. Bahkan bahkan kekerasan hati mereka yang disebutkan di surat Al-Baqarah itu. Membandingkan kekerasan Bani Israel itu, bahkan batu saja itu ada yang keluar dari dalamnya itu air. Yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu itu bahkan mereka merunduk karena tasbih kepada Allah. Tapi kekerasan Bani Israel yang menonjolkan aspek hukum itu sampai membuat mereka itu melupakan Allah, sampai kehilangan intisari agama karena berpaku kepada legal formal. Dan kita wakadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita bisa bersyariat Islam tanpa harus ada legal formal hukum Islam, itu sehingga saya kira jalan tengah inilah yang terbaik ya. Jalan tengah kita ini yang terbaik. Jadi sudah terbantah ya. Andai kata ada hukum hudud dalam pengertian rajam, kemudian potong tangan diterapkan, itu kita kriminalitas lebih rendah, itu sudah terbantah itu. Negara yang paling aman itu bukan seperti Arab Saudi, harus kita akui ya, bukan seperti Arab Saudi. Apakah di Arab Saudi kriminalitas itu rendah? Ya nggak ada jaminan angka statistik juga. Tinggi tetapi tidak manifest, karena bukan negara demokrasi. Ada berita pemerkosaan nggak terungkap. Kalau di Indonesia negara demokrasi, ada orang nyolong pitik digebuki saja langsung viral kan. Nah, di sana nggak gampang viral gitu, karena bukan negara demokrasi tapi monarki. Saya kira ini respon panjang lebar saya, mudah-mudahan memuaskan ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Khalid atas apa yang sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan pertanyaan dari Kang Muhammad Salafuddin. Mungkin pada sore hari ini luar biasa ya pembahasannya, sampai waktu kita tidak terasa sudah pukul 17.17. Mungkin sebelum kita tutup kegiatan Takjil Kafah Jabodetabek ini, mungkin kita akan mendengar closing statement dari Pak Dr. Khalid terkait dengan tema pada sore hari dan pertemuan kita di Kafah Jabodetabek secara online ini. Bapak. Iya, closing statement saya, mari kita mengembangkan nilai-nilai Islam ini dengan pendekatan yang wasatiyah ya, wasatiyah. Islam itu memang ada dimensi hukumnya, tapi Islam bukan hanya hukum. Islam ada akhlaknya, Islam ada sisi-sisi kemanusiaannya. Jadi kita kembali kepada ajaran inti Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita kembangkan wasatiyah, moderasi di dalam fikroh, ya, di dalam pemikiran keagamaan kita, di dalam fikroh diniyah maupun fikroh siyasiyah, ya, fikroh politik. Kita harus mendorong arah
pikiran, arah narasi, bahkan arah pergerakan aspirasi politik itu semakin ke tengah dengan memungkinkan ya koalisi-koalisi semua kelompok sehingga politik itu pada akhirnya ya ruang negosiasi. Kalau Islam hal-hal yang sifatnya qot'i mutlak tidak bisa ditawar, tapi yang namanya politik itu tidak ada yang mutlak. Karena itu mari kita bedakan Islam sebagai agama, Islam sebagai inspirasi politik. Memang umat Islam punya aspirasi politik, tetapi aspirasi politik itu dalam konteks Indonesia harus diketengahkan dalam kerangka nation state, dalam kerangka NKRI. Tidak boleh ada aspirasi Islam di luar NKRI. Silakan kalian mengembangkan aspirasi Islam, tapi jangan sampai punya ideologi, punya gerakan, punya pikiran untuk merubah NKRI berdasarkan Pancasila. Syukron, mudah-mudahan kita semua diberikan keteguhan, kekuatan oleh Allah untuk mengisi amaliyah Ramadan ini sampai akhir, sehingga kita bisa menjemput ya hari-hari terbaik di Ashrul Awakhir, dan kita kayaumi waladatsu kita akan menjemput itu fitri dalam keadaan terbaik kita seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya. Terima kasih Kang Tobib, terima kasih seluruh Jabodetabek, terima kasih seluruh alumni Futuhiyah. Saya banyak sekali ya mendapatkan, bahkan saya ini Kang Tobib menulis buku Wasatiyah itu saya dedikasikan untuk guru-guru saya, kiai-kiai saya. Karena ilmu saya di kuliah itu bukan ilmu Islam ya, bukan ilmu Islam. Saya S1 itu filsafat, S2 itu politik, S3 itu administrasi dengan konsentrasi entrepreneurship. Jadi ada persinggungannya dengan poros Islamnya itu. Karena itu sebagai bukti saya pernah mondok, saya itu menulis buku Wasatiyah Islam. Buktilah. Judulnya apa, Kang? Judulnya apa? Wasatiyah Islam, Anatomi dan Kontestasi Gerakan Islam. Ini diterbitkan oleh Rene Islam, dulu oleh Alif Book ya. Jadi ini diterbitkan oleh penerbit lain. Dulu laku terjual 5.000 eksemplar. Yang ini saya nggak monitor karena ini udah saya serahkan ke penerbit itu. Kalau yang dulu saya ikut terlibat lah ya di dalam proses pemasaran karena saya berkepentingan. Karena dulu saya tulis itu hanya waktu COVID sekitar 4 bulan, ya ini ada berapa halaman nih? Ini hampir 500 halaman ya. 500. Ini saya tulis 4 bulan sepanjang COVID karena saya waktu itu takut COVID mati, kemudian saya tidak mewariskan buku pegangan untuk anak saya. Jadi, sebenarnya hanya untuk tinggalan anak saya saja, tapi kemudian dibaca orang, alhamdulillah. Bahkan sudah ada skripsi Kang Tobib menulis isi buku saya, skripsi Mas Win, Sumatera Utara. Nah, ini bukti saya pernah mondok di Futuhiyah 3 tahun. Pernah mondok kita bisa dapatkan buku ini di mana, Kang Khalid? Oh, banyak Kang, di online banyak ini, Wasatiyah Islam. Oke, ini lengkap, semua temanya ada di sini. Ya, soal gerakan-gerakan Islamnya juga ada. Jadi saya cukup detail ya, termasuk transformasi dari NII sampai yang Abu Bakar Ba'asyir itu. Kemudian dari basis doktrinalnya saya menggali kenapa kita mengikuti mazhab Syafi'i yang wasatiyah itu ya. Kemudian sampai perspektif wasatiyah sia-sia ya. Paradigma wasatiyah dalam politik itu ada pengertian Darul Islam, Darul Kufur. Ya, kemudian ada hubungan antara muslim dengan non-muslim ya. Kemudian ada yang sering polemik ucapan selamat Natal. Itu semua itu referensinya itu turun semua ya. Jadi nggak ada jurnal bahasa Inggris, nggak ada buku bahasa Inggris. Itu semuanya tradisi klasik semua. Itu saya tidak mau tercemar dengan Ignaz Goldziher, tidak mau tercemar dengan Montgomery Watt. Pokoknya semuanya itu tradisi klasik semua. Jadi kita ingin menonjolkan bahwa di dalam internal tradisi pesantren sendiri kita sudah cukup khazanah untuk menjadi bekal bermoderasi beragama, berwasatiyah Islam. Demikian, terima kasih atas waktunya, atas ruangnya. Syukron wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Khalid Seirozi atas yang sudah disampaikan
tadi sebelum kita tutup mungkin kita tutup dengan doa ya Pak Tobib. Mungkin untuk doa bisa dipimpin oleh Pak Khalid Fatoni mungkin. Karena beliau ada di dalam sini, Pak Tobib. Mana? Gus Khalid mana? Ini juga Ada. Gus Khalid Bighairi Musalama. Musalama. Ini Gus Solid yang cerdas nih karena Fatoni. Kalau ini Fatoni yang ini. Kang Topik lain kali aja. Saya lagi situasinya nggak memungkinkan. Oh, Kang nggih. Topik aja. Ya. Oh iya, monggo. Monggo Itu Kang di Kang No aja ini, monggo. Oke. Monggo Kang Doa ini untuk doa penutup pada pertemuan kita sore hari ini. Monggo Kang. Mungkin untuk apa speakernya bisa dinyalakan Kang. Yang gambar speaker. Nyuwun sewu nih Nah, ya. si kecil. Oke. Oke, monggo Kang. Yang lain kan Sofyan iki nembe Oke. nah njagain si kecil di lari-lari. Oke, monggo Kang Tobib mawon sing donga. Utawa ngapa ditutup dengan doa Kang. Monggo Kang. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca Al-Fatihah saja ya, cukup ya. Al-Hadiniyah wa qul inna Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Tobib atas doanya tadi. Saya sebagai host dan moderator sekaligus pada sore hari ini berterima kasih jika ada salah kata dan laku dimohon dimaafkan. Mungkin sekedar informasi untuk Insya Allah untuk Tokjil ini akan rutin selama bulan Ramadan di setiap hari Sabtu pukul 16.00 sampai 17.30. Semoga para kiai, ustadz, senior dan junior dan sahabat-sahabat bisa mengikuti kegiatan Tokjil ini ke depannya untuk menguri-nguri dan menghidupi kafah Jabodetabek. Sekian, terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Khalid, terima kasih sehat Ya, selalu. pamit ya. Salam semuanya. Semuanya salam sehat semua. Sampur suwun sedaya. Keren.